Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, bukan CEO-nya Jagat, Sultan. Di sebelah saya juga orang yang bernama Sultan. Kalau ini beneran namanya dia di KTP-nya Sultan. Selamat sore menuju berbuka, Kang Norman. Selamat sore Kang Sultan. Sesama Sultan, jadi memang vibe-nya vibe Sultan. Vibe Sultan harus dong. Jadi Sultan yang bukan flexing. Dangukeun dah. Oke. Jadi Norman apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, lagi sibuk apa sekarang Norman? Ya lagi belajar berbisnis. Dan lagi berguru ke Akang sebenarnya. Jangan berguru ke saya, itu sesat menyesatkan. Bisnis apa? Anyway, jadi kalau bisnisnya apa, lebih ke arah kayak pengelolaan dana gitu kan. Nyambung-nyambung kayak flexing tadi sebenarnya. Apa itu? Tapi siapa tahu sekarang dengan hadirnya Norman di sini bisa membantu mencerdaskan. Nah, kita pengen tahu dong, pengelolaan dana yang dimaksud itu apa sih sebenarnya? Nah, nanti kita coba ceritakan lebih detail, barangkali juga ada yang tertarik untuk dikelola nih dananya sama Kang Norman dan teman-teman. Itu Norman sendiri atau gimana? Kalau dari awal cerita sebenarnya nggak sendiri, karena basisnya di bidang IT dan masalah keuangan mungkin ya masih ABCD, masih ngalor ngidul gitu ya kalau bahasa anak sekarang tuh. Makanya di sini barang-barang teman-teman yang alhamdulillah ada yang di bagian syariah, ada yang di bagian keuangan, dan tentunya butuh yang namanya itu konsultan. Nah, salah satunya ini kan kita harus belajar sama senior nih ya. Nah, di sini sebelah saya ini senior yang membantu saya juga bahwa sosiopreneur itu menjadi hal utama dalam berbisnis gitu. Kan udah konsultan. Konsultan. Betul. Konsultan itu koordinasi bersama Sultan. Cakep. Oke, ceritakanlah sekelumit tentang bisnismu, bro. Oke. Jadi apa tuh gitu yang dikelola tuh, dalam bentuk apa, siapa, perlu tadi ya ada banyak orang yang terlibat di dalamnya, tapi ada usahanya juga barangkali gitu. Oke. Coba ceritakan. Siap. Ini buat masyarakat Jagat ini dipanggilnya apa nih, Kang? Jagadian. Oh, Jagadian. Jagadian karena kita memang masih keturunan Asgardian. Oh, siap. Saya sama Thor tuh sepupuan. Jadi di sini untuk Jagadian gitu ya. Yes. Bisa dibilang di sini kan acaranya acara Jagat, tapi kita sambil promosi dikit produk kita nggak apa-apa ya? Boleh dong. Boleh, ini saya juga promo nih, ada teh telang segala macam nanti, tapi jangan sekarang. Oke. Saya buka. Jadi di sini sederhananya ya. Biar enak kali ya gambarannya. Akang butuh modal. Buat usaha teh inilah. Usahanya butuh 10 juta. Tapi buat ngebangun usahanya ini nggak punya modal. Nah, otomatis kan butuh yang namanya pendanaan. Ya kita nyari investor kan. Tapi di sini dalam menyiapkan investor itu tuh kita harus ada prospektus, ada proposal. Bisa dibilang nggak bisa sehari beres lah. Betul. Nah, saya di sini sama teman-teman namanya tuh Koaci. Nah, alhamdulillah sekarang udah jadi PT namanya Koaci Sinergi Indonesia. Koaci itu yang asin ya rasanya. Koaci. Oh, Koaci. Kalau ini Koaci KOACI. Mereknya Kemis ya. Apa tuh kan kemis kan? Ada Koaci namanya Kemis kan? Apa sih? Oh, jangan sebut merek kan nggak boleh, makanya sebut Kemis.
Saya sebut kemis, kalian kebur. Kurang canggih. Oke, kuaci apa tuh kuaci? Gimana kuaci? Jadi kuaci ini asal muasalah yaitu dari alumni Polban. Nah, alumni Polban itu bisa dibilang memang kita terkenal dari zaman kuliah itu deket antar sesama alumni. Dan pada saat saya ngebuat kuaci ini asal muasalnya ada alumni yang butuh modal, minta ke saya karena kebetulan saya dulu di kampus rada aktif lah gitu. Di situ diminta, "Man, kamu kan punya teman nih. Coba dong cariin saya modal 20 juta buat bisnis saya." Ini nih bisnisnya dijelasin tuh sama dia, ada komen-komennya. Akhirnya di situ saya coba aja Jarkom ya, namanya di grup jurusan saya gitu. Ada alumni nih yang butuh modal sekian. Ada yang mau bantu nggak? Tiba-tiba ada yang ngejapri terus minta nomor rekening, ditransfer 20 juta. Kan aneh gitu ya. Luar biasa ya. Bisa dibilang saya di sini belum kenal dekat sama alumni tersebut, tapi kok berani nitipin dana. Oh, ternyata di situ cuma bilang kayak gini. Saya sekarang bingung ngelola dananya ngapain gitu. Ngelola dana buat apa bingung. Yes. Tapi di sini yang saya tahu, saya mau ngebantu orang khususnya sama alumni gitu. Nah, di situ asal muasalnya kenapa kuaci ada. Jadi dari saya pribadi, wah, saya bisa dipercaya orang nih. Keren. Kenapa nggak dibuat kepercayaan ini tuh menjadi sebuah wadah untuk membantu orang lain gitu kan? Iya, betul. Nah, betul. Akhirnya saya berkecimpung lah di dunia alumni Polban. Akhirnya di sini banyak pebisnis yang dari alumni Polban tuh butuh modal. Nah, di sini banyak juga alumni Polban yang lain mau membantu pendanaannya. Tetapi kan sebut saja orang mau mendanai itu nggak langsung serta-merta ngasih uang kan? Oh iya, betul. Nah, otomatis harus ada proposal, prospektus investasinya. Jelas juga kan kembali uangnya kapan. Saya bantu nyiapin di situ. Duit orang, Bro. Nah, bener nggak? betul. Mesti amanah ya. Kita jangan sampai menarik agar menunjukkan itu uang kita kan, tapi itu uang investor. Uang investor. Iya, betul. Okay. Investor transfernya ke kita, tapi itu bukan uang kita. Jadi Norman dan teman-teman ini di Kuaci ini menghubungkan antara investor dengan pebisnis. Nah, sudah menjelaskan tentang kalau misalkan butuh modal gimana caranya biar dapat pendanaan gitu. Oh iya, tadi ya artinya Norman menghubungkan bukan hanya alumni dengan alumni sekarang tuh ya. Iya, betul. Jangkauannya lebih luas lagi berarti. Alhamdulillah. If I got an idea, bisakah? Di kita tuh ada SOP sebenarnya. Jadi tidak semua pebisnis itu bisa masuk kan. Iya, karena memang SOP-an anjir. Dalam hal ini investor itu kan otomatis punya klasifikasi gitu kan untuk mendanai. Nah, kita juga punya di sini klasifikasinya ada UMKM. Yes. Lalu kita juga klasifikasi pebisnis yang notabene ada yang besar, ada yang menengah. Nah, seperti itu kan. Nah, di sini kan otomatis kalau yang besar laporan keuangan harus jelas. Oh, iya dong. Nah, keberjalanan investasinya pun di sini udah punya omset berapa berapa banyak, bukan berapa lama gitu. Kalau Sultan sih bukan buat Sultan ya. Masa Sultan perlu dibantu? Sultan tuh membantu orang. Justru ada teman-teman Sultan yang mungkin bisa dibantu oleh Kuaci. Ya, betul. Dan teman-teman gitu. Nah, kalau misalkan baru punya ide nih dan kondisinya butuh pendanaan, bisa nih ada jasa konsultasi di Kuaci. Ada. Cuman ini maksudnya layanan bisa dibilang karena kita bukan ingin nyari untung aja ya kan. Memang bisnisnya nyari untung, tapi basis utama Kuaci berdiri itu sebenarnya kita ingin membantu orang. Kita udah punya untung loh, kita udah punya untung. Dia hampir tiap hari ke sini si Untung. Mas Untung namanya. Emang Mas Untung dia namanya. Dan alhamdulillah kita selalu beruntung karena memiliki Mas Untung. jadi boleh. Itu menarik ya karena gini, bro, Jagat itu kan juga punya hanca lah ya, punya apa? Hanca itu naon sih bahasa Indonesia na? Potensi kan. Bukan, hanca itu naonnya. Punya garapan lah ya, punya garapan. Dari tahun kemarin itu Jagat bantu UKM nih. Awalnya kan kita memang bantu UKM dan itu that's free. Saya nggak minta apapun. Sekali lagi masa Sultan minta, Sultan tuh ngasih, ya kan? Nah kita ngasih desain gratis segala macam buat teman-teman UMKM, iya kan? Dia punya konsep, dia punya sebenarnya ada yang juga punya modal tapi bingung nih mesti gimanain. Nah kita bantu bikinin desainnya, logo segala macam gitu loh ya. Nah kita bantu dan itu sudah berjalan. Jagat bantu UKM, bener kan ya? Jagat bantu UKM itu sudah berjalan 3 season. Jadi bukan hanya narkos atau apalah yang berjalan berseason-season bukan hanya tersanjung jadul pisannya naon di zaman kiwari Ozark lah. Stranger Things. Kalau Stranger Things ada yang kelima nanti Ayu Ting Things.
Jadi itu kita udah berjalan nih 3 season. Ya barangkali ya ke depannya ini season yang ketiga itu kita memang sengaja bikinkan mereka dari 70 kurang lebih kita saring, ada 10 yang kita buatkan video dokumenter, profile dokumenter. Karena kan zaman sekarang bro, yang namanya kita ngajuin proposal atau ngajuin komprov itu kan nggak cuman cetak ya, betul, harus betul. dilihat audiovisualnya. Nah makanya kita bantu UMKM itu dibuatkan video profil company-nya. Nah barangkali nanti setelah ini kita bisa kerjasama nih dengan Kuaci, bukan buat jaga doh. Sekali lagi Sultan nggak minta ya, Sultan itu ngasih. Sultan itu ngasih guys. Nah, jadi kita tuh ngasih juga ke mereka bro. Ya barangkali ada yang butuh dibantu permodalan atau investasinya. Karena saya pikir gini, contoh ada loh di Banten kalau nggak salah, yang dia tuh impor anggur dari Eropa, terus kemudian dia tanam di sini, dia jual di sini. Bibit maupun buahnya. Contoh itu satu. Terus ada juga konsep-konsep bisnis kuliner yang menarik lah. Cireng na dikumahakeun lah, terus bala-bala na dikemas lagi. Itu dari UMKM itu banyak, bro. Nah, maksudnya mereka tuh sebetulnya kan butuh bermodalan. Iya, betul. Iya kan? Dan selama ini kadang UMKM jujur aja kita bukan nggak diurusi ya, tapi mungkin nggak diperhatikan barangkali. Artinya berarti kalau begitu kita bisa tuh bantu mereka untuk dipertemukan dengan pemilik modal yang melalui nanti entahlah itu filterisasinya, saringannya terserah Kuaci dong. Gitu. Bisa nggak tuh kayak gitu? Jadi di sini buat rekan-rekan Jagadians gitu ya. Kalau bisa dilihat kan banyak tuh ya season-season yang udah dilakukan oleh Jagad Kreatif. Yes. Dalam hal ini membantu UMKM. Ya. Kuaci juga sebenarnya sekarang lagi menjalankan Grow with Kuaci. Itu idenya dibantu dari Jagad juga gitu. Dimana kita harus ngembangin komunitas yang dimana jangan dulu berpikir untungnya apa, tapi kita bisa bantu dulu nih agar mereka bisa maju bareng kita bareng-bareng. Nah, itu. Di Grow with Kuaci ini tuh kemarin kita udah mencoba Kang. Ada 2 UMKM yang bisa dibilang dapat pendanaan lah. Dan bisa dibilang ternyata investor kita banyak juga yang tertarik di situ. 1 jam udah fully funded, malah enggak, 1 menit ditawarin udah di booking. Padahal nilainya lumayan lah bagi UMKM. Kita dilelang gitu bro. Ya kita baru cuma ngabarin ada nih UMKM ini mau open investasi pendanaan. Oke. Belum butuh dana 6 juta. Ya udah saya booking semuanya sama saya gitu. Ada yang kayak gitu. Insyaallah barokallah untuk yang memberikan permodalan kemarin untuk teman-teman UKM, barokah Allah untuk Anda insyaallah di bulan Ramadan ini khususnya. Amin. Ya, keren. Dan Kuaci ini tadi mungkin produk kita baru sampai ke pendanaan aja. Sebenarnya enggak, Kang. Kita bantu juga kalau misalkan tadi UMKM-nya misalkan jual sambal nih. Iya. Kita bantu jualan sambalnya gitu. Pemasarannya, artinya aspek pemasarannya juga dipandu dan diarahkan. Iya, betul. Itu mungkin salah satu bentuk kalau kita di sini benar-benar ada ingin membantu orangnya juga gitu. Oke. Karena selalu dititipkan juga oleh orang tua saya pribadi, jangan pernah bisnis berfokus pada keuntungan, tapi berfokus pada keberkahan. Dan keberkahan ini kita dapatkan dari membantu sesama. Dan ini ya sebenarnya ilmu dari Akang juga. Luas orang mah tidak sepandai itulah. Kalau sepandai-pandai nanti tupai melompat akhirnya jatuh juga. Jadi saya nggak mau pandai. Jadi saya mau tetap bodoh aja. Oke. Jadi menarik ya guys. Ini Norman itu berapa tahun, bro? 23. You are 23 now. Oh, wow. Tapi muka 17 kan ya? Ya, iya sih. Kalau gue juga muka 25 sih sebenarnya. Pakai filter. Zaman sekarang pakai filter ya. Oke, jadi ini Norman baru 23 tahun, tapi idenya udah keren dan dia juga ternyata bawa teman-teman juga, benar ya? Bawa teman-teman. Tuh di sana ada banyak temennya tuh, wow, 1 kompi. Gila keren ini ya. Tapi kayaknya sih mereka akan segera pulang, jadi nggak bisa buka bareng di ruang riung. Mengenaskan sih, tapi nggak apa-apa lah. Mungkin nanti lain kali aja. Oke, jadi Norman 23 tahun. Ini udah berapa tahun sih Kuaci, Man? Kita berjalan dari Januari 2021. Januari 2021. 1 tahun lah. Pas pandemi itu. Iya, betul. Oke, jadi pandemi buat you dan teman-teman tuh menguntungkan berarti ya. Artinya ada hikmah tersendiri. Ada hikmahnya gitu, betul. Iya. Ya kalau terdampak sih ya. Terdampak. Namanya pandemi itu bisa membuat orang tuh terdamprat dan terdampar, bro. Wah, itu pandemi itu. Ya, tapi alhamdulillah
kita justru banyak hikmah ya. Iya, alhamdulillah. Wah keren, ini Koaci keren. Jadi sekarang Koaci 1 tahun berarti ya? Alhamdulillah udah enip lah Kang. Anniversary lah, ayahnya kemarin kata anniversary, nah ya nama. Gila keren. Ini tapi udah ini, maksudnya secara view bisnis ke depan tuh gimana? Alhamdulillah kalau dari potensi kita dan juga roadmap tuh udah dibuat juga. Kalau dari potensi buat value-nya pasti insya Allah meningkat. Tapi nggak ada yang bisa memastikan selain Allah gitu. Betul. Jadi kalau kita merancang, alhamdulillah 20 tahun ke depan tuh sudah mulai terlihat lah benih-benihnya seperti apa. Rancangannya sampai 20 tahun ke depan? Itu baru rancangan ya. Rancangan. Cuma kan belum mateng. Kamu merancang juga kamu menjadi presiden nggak barangkali? Wah itu sepertinya amanah yang berat gitu ya. Jadi Bupati Subang weh lah tuh. Keren deh. Nanti Subang kan. Subang jadi Bupati Subang. Aduh. Hidup Subang ya pokoknya hidup Subang. Hidup Subang gitu. Gak apa-apa. Ini kan Indonesia ya. Kalau jagat itu artinya semesta. Jadi kami tidak menolak siapapun yang datang ke jagat asal jaga attitude, itu yang terpenting. Keren. Pokoknya nama Bro Norman bersama Koacinya. Jadi selain kegiatan di Koaci, kesibukan Norman yang lain apa? Kalau dulu pas ngedirin Koaci, saya sambil kerja kan. Cuman, kerja. Alhamdulillah pas sekarang udah mulai berbadan hukum, udah pada fokus lah. Udah fokus di Koaci ya? Alhamdulillah. Nggak ada kegiatan yang lain barangkali main PS. Kalau Sultan tuh masih main PS. Sultan masih main PS, Sultan masih main game lah. Kalau Norman sendiri lebih ke jalan-jalan, touring. Kebetulan hobi motor juga. Keren. Punya komunitas motor juga berarti? Ikut-ikutan doang. Ikut-ikutan doang. Keren. Udah safari kemana aja touringnya? Ya baru ke Yogyakarta aja lah. Naik motor? Iya. Cangkel eta bros ya? Bujur. Ya jadi berotot lah kan. Ya, bujur jeung tahun sih sebenarnya mah. Cangkel asli jauh bro eta teh. Bener tuh. Betul. Asli mare keramnya. Keram. Jauh soalnya orangnya touring bro, suka touring. Jadi Sultan tuh kalau keliling Jawa tuh dulu pakai motor. Oh, mantap. Saat usia Sultan 25. Tapi karena sekarang sudah bertambah jadi 25 setengah, jadi Sultan udah merasa lebih tua lah. Jadi pakai mobil aja kemarinnya. Karena rezekinya udah bertambah jadi naik mobil. Alhamdulillah, itu karunia Allah lah ya. Mudah-mudahan nih bulan Ramadan juga. Ini mudik nggak ngomong-ngomong? Insya Allah mudik. Karena memang bukan asli Subang sebenarnya kan. Oh, bukan asli Subang juga? Saya Pandawa. Padang, Sunda, Jawa. Berarti saya Kurawa gitu ya. Apa Kurawa itu kan? Kurawa we. Kurawa mah penjahat Pandawa pokoknya mah. Musuh orang mah pokoknya mah jeung Pandawa mah. The best. Aslinya Padang. Kalau ibu Padang, bapak Jawa. Ibu Padang, bapak Jawa. Jawanya pundi? Kalau Jawanya di Batang. Batang tuh berarti Pantura ya? Batang itu setelah Pekalongan dong. Betul, Bang. Touring, Sultan tahu. Daerah Jawa mana sih yang Sultan nggak tahu? Sampai Alas Puro tahu. Ngeri. Eta hutan terseram sih ya. Ulah nepi ka Alas Purwo daratang ka dieu kajagan neangan orang. Jangan. Batang asli Bapak Batang. Asli Batang. Kalau yang Sunda siapa? Nggak ada, tapi tinggalnya di Sunda di sini. Iya. Jadi kebetulan Bapak dinasnya tuh di Subang, saya lahir di Subang gitu. Lahir bersama nanas. Lahir dari pohon nanas. Jadi ibu mah Padangnya di mana? Padangnya di Bukit Tinggi. Oh, ya. Muhammad Hatta. Bukit Tingginya. Betul. Bener ya? Muhammad Hatta bro, Bukit Tinggi. Wah ini kayaknya terah pahlawan juga. Enggak ada. Ada nggak turunan kalau Muhammad Hatta gitu? Kebetulan keturunannya kepala suku aja sih kan, namanya Sultan. Nah itu semoga namanya? Aja jadi doa gitu nama Sultan itu. Jadi Sultan juga gitu. Azan. Iya, Adan sebetulnya. A few inches later. Oke, itu tadi kita dengar cerita dari Bro Norman dan teman-teman di Koaci ya. Artinya mudah-mudahan Jagat dengan Koaci bisa kerjasama ke depan nih. Ya, Jagat harus, juga. kan, harus. Jagat punya Jagat bantu UMKM dan insya Allah nanti setelah Lebaran juga kita mau bikin event offline-nya. Mudah-mudahan sudah lebih leluasa. Ya, siapa yang di sana coba dileluasakan gitu ya. Nanti setelah ini kita juga mau bikin inkubasi. Mudah-mudahan teman-teman Norman dan kawan-kawan bisa bantu di situ gitu. Thank you udah datang ke Jagat, Bro. Makasih banyak juga sudah diundang ini. Harus dong ya. Anak muda itu nggak boleh nggak datang ke Jagat. Harus datang ke Jagat. Kenapa? Karena ya memang hanya Jagat yang menyediakan ruang ide besar untuk kalian, wahai anak muda.
Gayanya jika Keren, nunya keren. jika nunya padahal manteu geuleuh pokona nya geus lah pokona gitunya. Dan ini kita juga promo kedai Ruang Riung, kedainya anak-anak Jagadian, dan ini juga bukan cuman untuk anak-anak Jagad saja, untuk siapapun yang datang mampir. Prinsipnya ketika kita punya ide, diskusikanlah, ketika kita lapar maka makanlah. Anjir keren. Eta pisan. Ya, oke, Siap. thank you Bro Norman, teman-teman Makasih semua banyak, dari Pak. Kuaci. Yuk semuanya sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.